Alhamdulillah, pada subuh hari ini kita bisa melanjutkan kembali pembahasan kita berkenaan dengan surah-surah yang ada dalam Al-Quranul Karim. Al-thalathu min suwaril Quran, suratul Rum. Surah yang ke-30 yang ada dalam Al-Quran adalah surah yang bernama Ar-Rum. Ini surah Makkiyatun, diturunkan Allah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum hijrah dari Mekah ke Madinah. Wa ayatuha, dan ayat-ayatnya berjumlah 60 ayat. Kenapa surah yang ke-30 ini dinamakan Ar-Rum? Karena di dalam surah ini ada bercerita tentang Rum, tentang bangsa Romawi, bagaimana yang sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim, ghulibatur Rum, kalahkan bangsa Romawi. Nah, bangsa Romawi ini terletak di ujung jazirah Arab. Bangsa Romawi ini adalah bangsa yang beragama Nasrani. Agama Nasrani ini adalah agama yang mempunyai kitab samawi. Dikalahkan itu bangsa Rum di tempat yang paling dekat dengan jazirah Arab. Yang mengalahkannya itu adalah bangsa Persia. Bangsa Persia ini adalah bangsa yang beragama Majusi, bangsa yang tidak punya kitab samawi. Wahum min ba'di khalabihim, dan mereka itu bangsa Rum sesudah mereka itu kalah lagi akan mengalahkan orang-orang Persia. Nah, hubungannya apa dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat pada waktu itu? Maka Nasrani ini adalah orang yang punya kitab samawi dan muslimin juga punya kitab samawi. Manakala Majusi tidak punya kitab samawi dan penyembah berhala di Mekah, kaum Quraisy tidak punya kitab samawi. Lalu orang-orang Rum yang kalah dengan orang-orang Persia merupakan suatu kebanggaan oleh orang-orang Quraisy karena sama-sama tidak punya kitab samawi. Mereka orang-orang Quraisy ini berkata, inilah satu bukti bahwa orang-orang yang tidak punya kitab samawi lebih hebat daripada orang-orang yang punya kitab samawi. Nah, ini adalah petanda, kata mereka, kaum muslimin pun bisa kami kalahkan sebagaimana Majusi bisa mengalahkan Nasrani. Dan kemudian sesudah beberapa tahun akhirnya bangsa Romawi dapat mengalahkan kembali bangsa Persia itu. Dan peristiwa ini sudah dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum terjadinya kemenangan itu. Ghalibatur Rum fi adnal ardi wa hum min ba'dihim khalabihim sayaghlibun. Nah, demikianlah sedikit kisah kenapa surah ini dinamakan dengan surah Ar-Rum. Sebagaimana dengan surah-surah yang lainnya, maka surah Ar-Rum ini juga banyak menceritakan tentang kisah-kisah para anbiya dan juga memberikan petunjuk, pedoman dan arahan kepada kita bagaimana hendak mencapai keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Allah taala fi Qur'anil Karim, wa man ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Setengah daripada tanda ayat Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah ciptakan bagi kamu dari bangsa kamu berpasang-pasangan agar kalian bisa tentram kepada pasangannya. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan di antara kalian itu mawaddatan wa rahmah, cinta dan kasih. Sesungguhnya pada demikian itu merupakan ayat kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi kamu yang mahu berfikir. Jadi di dalam ayat ini ada tiga hal yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah Allah menjadikan manusia berpasangan min anfusikum, dari bangsa kamu, dari manusia juga. Jadi manusia pasangannya adalah manusia. Menurut sebahagian pendapat fuqaha, manusia tidak boleh kawin dengan jin. Sebabnya apa? Karena jin bukan bangsa kita. Dan manusia tidak boleh kawin dengan haiwan. Kenapa? Karena haiwan bukan bangsa kita. Allah menjadikan manusia itu adalah berpasangan dengan manusia. Nah, ini adalah satu bukti nikmat kebesaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan kedua, dijelaskan lagi pada ayat itu adalah tujuan daripada manusia berpasangan agar saling menenteramkan satu dengan yang lain. Artinya suami bisa menenteramkan istri dan istri bisa menenteramkan suami. Litaskunu di dalam tafsir mengatakan bahwa kalau sepasang suami istri sudah tidak bisa saling menenteramkan antara satu dengan yang lain, lebih baik bercerai. Kenapa? Karena sudah keluar daripada jalur Al-Quran. Dan ketiga, Allah jadikan satu pasangan dengan yang lainnya itu mawaddah wa rahmah. Nah, cinta dan kasih sayang ini biasanya timbul akibat saling memberikan ketentraman, saling memberikan kenyamanan. Tapi kalau istri sudah tidak bisa menenteramkan suami dan suami tidak bisa menenteramkan atau memberikan kenyamanan kepada istri, maka tidak akan mungkin timbul yang namanya mawaddah atau warahmah itu. Nah, perlu juga kita belajar bersama bagaimana caranya agar sebuah keluarga pasangan suami istri ini bisa saling menenteramkan, bisa menjadi satu keluarga yang sakinah. Tidak ada cara lain, yakni kita mesti kembali kepada aturan-aturan daripada Allah Subhanahu wa taala. Rumah tangga yang tentram, rumah tangga yang bahagia dunia dan akhirat
tidak ada jalan lain selain daripada menuruti aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana caranya kita menuruti aturan-aturan daripada Allah itu? Maka terlebih dahulu kita mesti kenal apa yang mesti dilakukan oleh suami dan apa yang mesti dilakukan oleh istri. Dan seorang laki-laki mesti wajib mengetahui apa tugas-tugasnya, apa kewajibannya terhadap istri, dan seorang istri pun begitu juga sebaliknya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu araddu lil basar wa ahsanu lil farj wa man la falyasum fa inna sawmulahu idza muttafa alaih." Ujar Nabi kita, barang siapa yang kuasa daripada kamu wahai laki-laki akan ba'ah, melaksanakan tugas-tugasnya sebagai seorang suami, hendaklah kawin, karena demikian itu lebih menahan bagi mata, memelihara bagi kemaluan. Wa man la, siapa yang tidak mampu, tidak mempunyai kekuatan, tidak mempunyai kemampuan untuk bertugas sebagai suami, falyasum, maka berpuasa, karena puasa itu obat bagi orang-orang yang belum sanggup menikah. Nah, apa yang dimaksud dengan ba'ah ini? Ujar ulama ahli fikih menyebutkan bahawa tugas seorang suami itu adalah menyediakan tempat tinggal yang layak untuk istrinya. Nah, ini adalah kewajiban seorang suami. Walau mu'arran, sekalipun meminta atau menyewa, yang penting ada tempat tinggal yang layak untuk istri. Nah, ini mesti dipikirkan sebelum hendak kahwin. Dan kemudian yang kedua, memberikan makan, minum, lauk pauk yang sudah masak, dan dalam satu minggu minimal 1 kali makan daging. Nah, ini kewajiban bagi suami. Baik suami ini yang masak sendiri untuk istrinya, atau dia punya pembantu yang memasakkan, ataupun dia beli siap. Tanya suami ini pergi ke kedai makan, kemudian dibelikannya daging, tak kisahlah itu daging kambing, daging ayam, atau daging ikan, kemudian diberikannya kepada istri. Seandainya seorang suami ini tidak punya banyak uang, kemudian dia tidak bisa membelikan yang demikian, maka setiap hari mesti dia meminta ridha kepada istrinya. Karena kalau istri tidak ridha, maka kita sebagai suami akan mendapatkan dosa atas tanggungjawab kita yang tidak kita laksanakan kepada istri. Kemudian lagi memberikan perkakas tidur, alat pembersih badan dan pakaian. Nah, ini kewajiban suami. Maka kalau kita sudah melaksanakan yang demikian, maka sudah gugurlah kewajiban kita sebagai suami. Tapi kalau kita belum mampu, maka setiap hari mesti kita minta ridha kepada istri kita. Dan kemudian lagi membantu dalam segala macam pekerjaan rumah tangga. Nah, kalau kita belum bisa melakukan ini dan kemudian kita bebani kepada istri kita, maka perbanyaklah kita meminta maaf dan ridha kepadanya. Dan kemudian tak kalah pentingnya adalah kita mengajarkan tentang agama, mendidik dan menasihati istri kita sesuai dengan apa-apa yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, perlu juga kita belajar bersama apa yang mesti diketahui oleh perempuan yang hendak menjadi istri atau akan menjadi istri. Yang pertama adalah taat bagi perintah suami. Tentunya kalau perintah itu tidak melanggar hukum Allah, silahkan taat. Yang kedua, menghormati suami dengan penuh kehormatan dan kemudian menampakkan cinta dan kegembiraan di hadapannya. Artinya manis muka, jangan asyik cemberut, dan lagi malu dan tawaduk terhadap suami. Dan kemudian mendoakannya kalau dia pergi bekerja, dan menunggu dan menyambut kedatangannya pulang kerja, dan berharum-harum berhias di hadapan suami, dan kemudian menawarkan dirinya kepada suaminya, dan kemudian menghormati, memuliakan bagi keluarga suami, dan lagi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan Allah suami yang macam ini. Nah, bila mana seorang istri ini belum bisa melakukan hal-hal yang demikian, maka cepat-cepatlah minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan minta maaf, minta ridha kepada suami. Demikian inilah secara ringkas tugas-tugas daripada seorang suami dan istri. Bila mana keduanya bisa menjalankan tugas-tugasnya dengan baik, dengan penuh pengharapan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala, maka sudah pasti rumah itu akan mendatangkan sakinah, mawaddah warahmah, cinta dan penuh kasih sayang. Demikianlah insyaallah di lain kesempatan kita bisa berjumpa kembali. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma inna as'aluka husnal khatimah wal istiqamah. Allahumma anzil rahmata wal maghfirah wal hidayata wat taufiq wan ni'mata was sihhata wal afiyata was salamata alaina ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ij'al akhir kalamina la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi